Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara pengujian analisa saringan. Nah, analisa saringan adalah suatu kegiatan analisis untuk mengetahui distribusi ukuran agregat halus dengan menggunakan ukuran-ukuran saringan standar tertentu yang ditunjukkan dengan lubang saringan, satuannya adalah milimeter. Satu, cawan sebagai wadah penampung agregat-agregat tersebut. 2. Timbangan untuk menimbang agregat halus kurang lebih 2.500 gram normalnya. 3. Saringan sebagai pemisah atau penyaring agregat dalam ukuran-ukuran yang telah ditentukan. 4. Mesin pengantar sebagai pengayah agregat. 5. Spon sebagai alat penyendok agregat. 5. Timbangan digital untuk menimbang agregat di atas setiap saringan. Tahapan pengujian. Dan ini contoh proses tahapan pengujian analisa saringan. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. Pengujian analisa I bought the car saringan my adalah junior year. semakin banyak agregat halus maupun besar yang lolos saringan dengan nomor saringan terkecil, maka uji kehalusan agregat semakin baik. Dengan analisa lolos ayakan tersebut dapat diketahui kualitas baik buruknya agregat tersebut. Sebaliknya, jika semakin banyak agregat yang tertahan dalam saringan berdasarkan kriteria nomor saringan, maka dapat disebutkan bahwa kualitas kehalusan agregat tersebut buruk. Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So run away with me and say hello to New York City.
saya Pak Amr ini berasal dari unit 02 dari kelompok 1A. Saya akan menjelaskan tentang proses pengujian alat sondir. Tujuan pengujian alat sondir ini adalah untuk mengetahui kekerasan tanah pada kedalaman tertentu. Batas kedalaman tanah maksimal 20 meter. Jika belum mencapai target tekanan yang diinginkan, kegiatan ini paksa dihentikan karena telah mencapai kedalaman maksimalnya, yaitu 20 meter. Berikut ini adalah videonya. Sebelum melakukan tes sondir, kita persiapkan dulu alat-alatnya. Ada angker, pipa sondir, lengkap dengan batang dalam, konus bikonus atau yang biasa disebut dengan mata sondir, kunci pipa, hidrolik, manometer 0 sampai 60 kg per cm kuadrat untuk pembacaan kecil, manometer 100 sampai 600 kg per cm kuadrat untuk pembacaan besar. Langkah yang pertama adalah pasang angker dengan cara memutar sampai masuk, menyisakan kepala drat yang berfungsi sebagai pengikat alat sondir. Langkah selanjutnya adalah rakit alat sondir sesuai kelengkapannya. Lalu berdirikan. Pasang rantai sebagai pengayuh alat sondir, lalu berikan grease. Kemudian pasang kedua manometer pada hidrolik sondir. Pasang pengikat angker ke alat sondir supaya alat sondir tidak bergerak saat dilakukan pengujian. Selanjutnya pengisian minyak hidrolik. Agar hidrolik terbebas dari gelembung udara, dilakukan pembersihan pada hidrolik dengan mengocok tuas hidrolik. Kemudian isi minyak sampai full, lalu tutup kembali. Setelah itu, aturlah tiang alat sondir. Tiang diatur agar berdiri lurus vertikal dan tidak miring, supaya saat pipa sondir dimasukkan ke dalam tanah, bisa masuk lurus dan tidak berbelok arah. Tahapan selanjutnya adalah melakukan penandaan dengan sedikit menggali lokasi titik yang akan disondir untuk memudahkan mata sondir masuk pada lokasi titik yang diinginkan. Selanjutnya, masukkan pipa sondir pertama yang telah disambung dengan mata sondir ke dalam lubang. Lalu, turunkan hidrolik dengan mengayuh tuas alat untuk menekan pipa tersebut. Saat ujung pipa masuk ke dalam hidrolik, perlu diperhatikan agar tekanannya bisa presisi. Setelah itu, ayun terus tuas alat untuk mendorong masuk pipa sondir ke dalam tanah. Setelah pipa pertama masuk, angkat hidrolik kembali ke atas. Setelah itu, lanjutkan memasang pipa kedua. Untuk menyambung, di ujung masing-masing pipa terdapat drat. Pipa dihubungkan lalu diputar sampai drat pada pipa habis. Untuk mengencangkan sambungan pipa, gunakan kunci pipa. Seperti cara sebelumnya, sebelum menekan pipa dengan hidrolik, pastikan posisinya selalu presisi. Setelah itu, ayun terus tuas alat untuk mendorong masuk pipa sondir ke dalam tanah.
Setelah pipa kedua masuk, sambung kembali pipa ketiga dan begitu seterusnya sampai mendapatkan titik tanah yang diinginkan berdasarkan dari pembacaan manometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ramadan. Saya akan mempresentasikan materi uji batas Atterberg. Uji batas Atterberg terbagi 3, yaitu 1. Batas susut adalah batas kadar air di mana tanah dengan kadar air di bawah nilai tersebut tidak menyusut lagi atau tidak berubah volumenya. 2. Batas plastis adalah kadar air terendah di mana tanah mulai bersifat plastis. 3. Batas cair adalah kadar air tertentu di mana perilaku berubah dari kondisi plastis ke cair. Maksud dan tujuan dari uji batas Atterberg. Maksud dari uji batas-batas Atterberg adalah untuk menentukan angka-angka konsistensi Atterberg, yaitu 1. Batas susut, 2. Batas plastis, 3. Batas cair. Peralatan yang digunakan untuk uji batas Atterberg. 1. Batas susut. Alat yang digunakan: ring silinder, timbangan digital, oven dan desikator, kontainer kaca dan air raksa. Pelat kaca dilengkapi 3 buah jarum dan cawan kaca. Pisau. 2. Batas plastis. Alat yang digunakan: pelat kaca, timbangan digital, kontainer, mangkok porselin, jangka sorong, oven dan desikator. 3. Batas cair. Alat yang digunakan: pelat kaca dan pisau dempul, timbangan digital, kontainer sebanyak 5 buah, cawan porselin, oven dan desikator, spatula. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Juliandi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang uji kepadatan lapangan dengan metode Sencon. Sencon adalah alat yang digunakan untuk tes pengujian, dalam hal ini untuk menentukan kepadatan lapisan tanah di lapangan dengan menggunakan pasir, baik itu lapisan tanah, perkerasan lapisan tanah yang dipadatkan. Tujuan dari pemadatan adalah untuk memperoleh stabilitas tanah dan memperbaiki sifat-sifat teknisnya. Oleh karena itu, sifat teknis timbunan sangat penting untuk diperhatikan, tidak hanya kadar air dan berat keringnya. Pengujian untuk kontrol pemadatan di lapangan disertifikasikan dan hasilnya menjadi standar untuk mengontrol suatu proyek. Nah, dan baiklah, kita akan mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pemadatan tanah bertujuan untuk memperbaiki kualitas tanah, mengurangi sifat mudah mampat, mengurangi permeabilitas, dan mengurangi perubahan volume sebagai akibat perubahan kadar air dan lain-lain. Setelah melakukan pengujian ini, diharapkan mahasiswa dapat melakukan pengujian kepadatan dengan Sencon test serta menentukan nilai kepadatan tanah di lapangan. Alat dan bahan. Peralatan. Baiklah, di sini ada alat dan bahannya adalah tabung dan corong dari besi, lalu ada plat dasar Sencon. Pasir. dan juga ada pasir standar, lalu ada timbangan digital dan timbangan manual, dan juga ada peralatan penggalian, palu, pahat dan lain sebagainya, dan juga ada oven di sini. Plastik. Dan jangan lupa plastik. Proses Baiklah, di pengerjaan. sini kita akan melihat bagaimana proses pengerjaannya. Timbang tabung Sencon. Di sini harus kita timbang dulu tabungnya dengan timbangan digital. Lalu isi Sencon tersebut dengan pasir. Lalu jangan lupa ditimbang menggunakan timbangan manual.
lubang plastiknya. Lalu di sini kita akan lihat ini adalah tempat untuk sandcone ya. Di sini kita gali dan dimasukkan ke dalam plastik dengan kedalaman sekitar 10 hingga 15 cm. Dan lalu ditimbang tanah tersebut dan tempatkan alat sandcone tadi yang berisi pasir ke lubang yang kita gali tadi. Lalu menutup keran dan kita angkat. Lalu kita timbang lagi berat sisa pasir tersebut. Dan di sini kita akan melihat tentang pengujian kadar air. Tanah dari tempat tadi kita timbang dengan cawan dan kemudian kita masukkan ke dalam oven untuk mencari nilai kadar airnya. Lalu sampel tanah tadi dikeluarkan dari oven dan ditimbang untuk mencari selisih beratnya. Dan di sini kita akan melihat cara analisis perhitungannya. W-sen sama dengan W2 dikurang W5. Dan di sini kita akan melihat hitung volume kon adalah V-sen sama dengan W-sen per V-sen. Dan di sini kita akan menghitung volume lubang. V-sen dikurang dengan V-kon. Hitung berat volume kering tanah di lapangan dapat dihitung dari rumus seperti ini. Baiklah, inilah yang mungkin saya bisa sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrohat. Saya akan presentasikan tentang kepadatan standar. Berikut adalah penjelasan singkat dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepadatan standar. Jadi pengertian umum dari pemadatan itu adalah merupakan suatu proses di mana udara pada pori-pori tanah dikeluarkan dengan cara mekanis untuk mencapai hubungan kadar air dengan berat volume serta evaluasi tanah agar mencapai persyaratan kepadatan tersebut. Tujuan dari pemeriksaan kepadatan standar itu adalah untuk menentukan hubungan antara kadar air dan kepadatan tanah dengan memadatkan di dalam cetakan silinder berukuran tertentu dengan menggunakan alat penumbuk seberat 2,5 kg dan dijatuhkan dari ketinggian 30 cm. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan pengujian material tesnya, yaitu tanah. Alat yang kedua ada tabung mol. Yang ketiga ada protok tes, 4 saringan, kemudian timbangan, alat penumbuk, dan 7 alat perlengkapan lainnya seperti sendok semen, wadah, dan yang lainnya. Ini adalah berikut gambar peralatannya. Di situ terlihat ada mol, ada timbangan, tanah, saringan, serta alat penumbuk untuk pengujian kepadatan standar tersebut. Metode pengujiannya
Pertama, material tanah yang diambil dari boro area, dijemur di bawah sinar matahari selama 2 jam, mungkin 4 jam sampai kering. Kemudian tanah yang sudah kering diayak menggunakan saringan sampai halus. Kemudian masukkan tanah ke dalam tabung mol, lalu ditumbuk dan dipadatkan. Jadi tanah itu dipadatkan hingga padat, betul-betul padat. Kemudian ratakan permukaan tanah dengan dalam tabung mol menggunakan alat perata. Setelah rata, ditimbang tanah yang masih dalam tabung mol, kemudian dicatat berapa beratnya. Setelah ditimbang, tanah dalam tabung mol dikeluarkan menggunakan alat protok test. Setelah tanah dikeluarkan dari tabung mol, kemudian tanah ditimbang lagi dan dicatat berapa beratnya. Setelah ditimbang, tanah diambil beberapa bagian kecil lalu dimasukkan dalam wadah kecil untuk dipanaskan ke dalam oven. Kemudian tanah setelah ditimbang diberi kode dan dimasukkan ke dalam wadah plastik. Beginilah sedikit mungkin pengujian kepadatan tanahnya menggunakan protok test tersebut. Itu terlihat tanah dikeringkan, kemudian diayak dan dimasukkan ke tabung mol, kemudian ditumbuk, ditimbang, dan begitulah. Sekian saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.